Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video outlook yang kemarin ya diperuntukkan malam ini tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan besok tanggal 21 Januari 2025 ya. Rekomendasi broker untuk pemula ya. Kalau saran dari saya itu gunakan akun Sen terlebih dahulu. Untuk jenis brokernya sih bebas ya, cuman kalau dari saya pribadi merekomendasikan dari FBS. Ada dua jenis akun, Sen dan standar. Kalau misalkan untuk akun Sen ini itu tentunya untuk menekan risiko yang lebih minim, diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga ya. Hindari full lot, full layar, full margin, itu sebisa mungkin dihindari dan belajarlah untuk disiplin. Dari segi fundamental untuk malam ini itu kosong, tetapi nanti malam ya sekitar tengah malam nanti itu ada pelantikan Presiden Amerika ya, Donald Trump. Hati-hati aja, potensi volatility di market itu diperkirakan besar. Kemudian untuk besok itu masih kosong dari Amerika, jadi fokusnya ke teknikal aja ya, khusus untuk indeks dolar dikarenakan market masih tutup untuk hari ini. Jadi skip terlebih dahulu, langsung masuk ke gold ya. Dari pergerakan untuk gold, penurunannya untuk hari ini itu ketahan di pivot 2691 pembulatan ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut ada rejesi kedorong ke atas, dan kenaikannya pun itu masih ketahan di level area resisten pertama weekly 2713. Jadi untuk kunci pergerakan malam ini, kalau misalkan 2713 maksimum adalah 2724 ini mampu menahan pergerakan dan gold ini tidak mampu break high di minggu yang sebelumnya, hati-hati, waspadai arah bawah yang akan menjadi next targetnya kemungkinan di 2690 sampai dengan 2682 terlebih dahulu dari segi teknikalnya. Kemudian zona pantau untuk minggu ini itu memang ada batasan pantau over sebagai support 3 dan 4 2600 sampai dengan 2584, cuman sih skip terlebih dahulu ya. Kalaupun ada penurunan sampai dengan besok, terlepas dari zona tengah atau sebagai pivot, maksimum yang akan menjadi zona pantau sementara adalah di antara 2668 sampai dengan 2657 terlebih dahulu. Ini kalau misalkan zona yang blok hijau di sini mampu menahan pergerakan dan daily close-nya tidak mampu tutup di atas history high di minggu yang sebelumnya di kisaran 2725 sebagai physical price levelnya. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area 2725, ada dua level area yang mesti diantisipasi adalah zona minornya di antara 2732 sampai dengan 2738 yang akan menjadi next targetnya. Kalaupun untuk gold ini kedorong ke atas, maksimum gambaran saya kemungkinan hari ini sampai dengan besok itu masih belum jauh-jauh di antara 2747 ya, kemungkinan masih di bawahnya, dengan syaratnya adalah kalau misalkan daily close-nya minimal sudah mampu tutup di atasnya 2724. Jadi kesimpulannya untuk gold ini hati-hati, mengingat untuk minggu ini level area resisten pertama ini adalah sentuhan pertama dari bawah, dan di sini kan juga ada reaksi. Jadi kalau misalkan dari segi time frame kecilnya kehilangan level area 2713, kemungkinan yang akan menjadi next targetnya adalah di 2724 sampai dengan 2725 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan mampu menahan pergerakan 2713 dan daily close-nya tidak mampu tutup di atasnya 2725, hati-hati, waspadai, bisa aja ini nanti pullback terlebih dahulu ke bawah, yang akan menjadi zona pantau sebagai pivotnya masih tetap 2691 pembulatan, kemudian batas bawah pivot itu 2682, overnya sementara berada di kisaran level area 2668 sampai dengan 2657. Jadi ada kecenderungan kemungkinan gold sampai dengan nanti malam menjelang pelantikan presiden ya, hati-hati, time frame kecilnya berpotensi sideways. Selanjutnya untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin, penurunannya untuk minggu ini itu ketahan kurang lebihnya pas di batas bawah pivot dan mendadak spike. Untuk Bitcoin sendiri ini sudah mampu membuat ATH baru ya, dan untuk minggu ini terutama hari ini itu ketahan di zona minor sementara waktu. Jadi kenapa ada zona yang saya blok merah di sini, itu adalah pecahan dari level area SRP yang saya tarik di history high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten kedua, itu zona tengah sebagai minornya adalah blok merah 107.900 kurang lebihnya, 10867, dan batas atasnya itu kurang lebih di 10937 ya. Untuk spike-nya tadi itu berhenti di batas atasnya, dan posisi harga saat ini dari segi time frame kecilnya itu masih kategorinya adalah sideways. Cuman untuk segi teknikalnya untuk Bitcoin ini nanti hati-hati aja. Kalaupun misalkan level area minor yang ada di blok merah di sini mampu menahan pergerakan, waspadai potensi pullback arah
bawah kembali. Jadi yang akan menjadi next targetnya kalau misalkan zona minor yang ada di sini itu mampu menahan pergerakan adalah kembali ke 105.800, itu yang menjadi target terdekatnya. Kemudian 103 ini yang akan menjadi level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Kalaupun kehilangan level area minor, blok merah yang ada di sini, kemungkinan kalaupun ada kenaikan ya gambaran saya masih tidak jauh-jauh di antara 111.000, maksimum adalah 112.000 terlebih dahulu ya. Jadi waspadai potensi koreksi dari segi time frame kecilnya sebelum Bitcoin ini nanti mendadak naik secara signifikan kembali ya. Cuman hati-hati aja, kemungkinan triggernya bisa aja dibarengi dengan pelantikan Presiden Amerika nanti malam ya. Itu bisa jadi volatility tinggi, bisa aja ini nanti spike atas dengan cepat juga bisa terjadi, spike ke bawah dengan cepat itu juga bisa terjadi. Waspadai aja kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, untuk batasan pantau untuk minggu ini ada 111.400, itu adalah resisten kedua. Kemudian batasan pantau over kalau misalkan dia spike lebih tinggi kembali untuk minggu ini itu ada harga 119.800 dan 124.000. Cuman sih saya masih belum antisipasi ke sana dulu. Kalaupun ada kenaikan, saya akan fokusin di antara dua. Yang pertama adalah level minor di sini, maksimum adalah di 111.400 sampai dengan 112.000 terlebih dahulu. Jadi waspadai aja volatility malam ini sampai dengan besok berpotensi tinggi kembali. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, GBP USD saat ini itu bermain-main di zona tengah sebagai pivot weekly dengan batas atasnya itu di 1.2228, batas bawah adalah di 1.2176. Pivotnya 1.2202 ya. Jadi hati-hati untuk GBP USD. Kalaupun untuk hari ini kehilangan level area 1.2228, kemungkinan baru ada potensi dia akan ngejar level area resisten pertama weekly. Tetapi kalau misalkan hari ini harga mampu kedorong ke bawah kembali dan kehilangan batas bawah pivot 1.2176, waspadai support pertama sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya ada harga 1.2132, kurang lebih ada di sini sampai dengan 1.2097 terlebih dahulu. Berpotensi dari segi time frame kecilnya kemungkinan menunggu trigger dari segi fundamentalnya. Jadi waspadai potensial sideways-nya di antara zona tengah sebagai pivot yang ada di sini. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD dari segi time frame satunya untuk hari ini itu harga ada sedikit gap sebenarnya, tetapi penurunannya kurang lebih candle yang ada di sini itu ketahan di pivotnya 1.0265 ya. Dan untuk kenaikannya hari ini tuh kurang lebih juga masih dipasin sementara waktu di resisten pertama weekly. Jadi kalau untuk saya pribadi sebenarnya sih untuk Euro USD ini tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell dengan catatan adalah daily close-nya nanti itu tidak mampu tutup di atasnya 1.0354. Tetapi dari segi time frame kecilnya, kalau misalkan untuk Euro USD ini dijadikan atau dimanfaatkan untuk day trade terlebih dahulu, cari ancang-ancang setup sell, mengingat untuk harga saat ini itu ketahan di level area resisten pertama weekly ya. Kalau mau sell sekarang, pertanyaannya adalah berani atau tidak naruh stop loss sedikit di atas history high di minggu yang sebelumnya, ruang gerak itu sekitar 45 pip. Tetapi untuk day trade-nya nggak bisa jauh-jauh, target terdekat adalah di zona tengah sebagai pivotnya 55 pip. TP maksimum day trade-nya itu berada di 1.0243, ruang gerak sekitar 75 pip. Cuman untuk swingnya itu masih ada arah target bawah yang berada di support kedua weekly ya. Cuman ini saya masih belum bahasin terlebih dahulu. Kemudian kalaupun untuk Euro USD ini antisipasi aja, misalkan dia mampu break high di minggu yang sebelumnya, waspadai level area minornya. Kalau misalkan saya gambar itu kurang lebih jatuhnya adalah di zona yang saya blok merah di sini. Untuk level areanya di antara 1.0376 sampai dengan 1.03.900-an ya. Jadi waspadai zona minor yang ada di atas di sini. Jadi ada potensi kemungkinan kalau menurut saya pribadi Euro USD ini selama harga ini ketrap di antara blok hijau bagian atas di sini atau blok oranye bagian bawah di sini, ini masih tetap berada di ring area sideways, jadi masih belum ada tren kembali. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD, posisi harga saat ini kenaikannya pun ini juga masih belum mencapai level area resisten pertama. Penurunannya pun ini masih belum berhasil mencapai zona tengah atau sebagai pivot. Posisi harga itu masih bermain-main di batas atas zona tengah atau sebagai pivot. Jadi kesimpulannya untuk AUD USD ini, selama harga ini nanti kalau misalkan belum mampu bergerak di atasnya zona yang saya blok hijau di sini, waspadai potensial sideways di antara
0.6226 sampai dengan 0.6246, itu batas atasnya. Batas bawah adalah 0.61500 sampai dengan 0.6136. Cuman untuk saat ini masih bermain-main di batas atasnya sebagai pivot ya. Jadi hati-hati kalau misalkan ada rekan-rekan yang trade untuk AUD USD saat ini. Kalau menurut saya ini masih belum ideal untuk masuk ke market hari ini ya. Untuk sampai dengan besok pantau aja di antara blok orange dan blok hijau atas bawah yang ada di sini untuk pergerakan AUD USD. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD harga masih ke trap di level area antara resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support sampai dengan history high minggu yang sebelumnya yang berada di 1.4483 ya. Jadi kategorinya ini masih belum ada tren, terkecuali kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak di atasnya level area 1.4483, baru ada potensi kemungkinan akan menuju target selanjutnya yang berada di 1.4543. Tetapi dari segi time frame kecilnya H1 ke bawah dan M15 ke atas ya, level minornya antara history high sampai dengan resisten kedua weekly. Kalau misalkan saya tarik untuk level area SRP-nya ya, waspadai blok merah yang ada di sini. Untuk harganya itu kurang lebih di kisaran 0.4505 sampai dengan 0.4520. Jadi waspadai level minor blok merah yang ada di sini yang akan menjadi targetnya jangka pendek. Tetapi kalau misalkan untuk USD CAD terkoreksi ke bawah, sebagai level kuncinya masih tetap belum ada perubahan selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah 1.43700-an. Hati-hati, waspadai arah atas kembali. Untuk kesimpulannya USD CAD saya lebih prepare persiapan cari ancang-ancang setup buy, tetapi untuk DT entry-nya saat ini masih belum ideal. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss penurunannya itu kurang lebih juga ketahan di batas bawah pivot. Kenaikannya pun harga saat ini itu masih nge-retest di level area pivot 0.9139 ya. Untuk kunci pergerakan jangka pendeknya adalah di sini 0.9154. Selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, hati-hati potensi sideways dari segi time frame kecilnya. Cuman untuk USD Swiss kalaupun ada kedorong ke bawah, waspadai support pertama weekly 0.9098 sampai dengan history low minggu yang lalu 0.90800. Ada potensi kemungkinan USD Swiss ini nanti kedorong ke atas. Cuman untuk saat ini hati-hati potensi sideways. Kalau disuruh memilih, saya lebih prefer untuk cari ancang-ancang setup buy, tetapi saya lebih prefer untuk buy stop terlebih dahulu dengan jarak untuk stop loss-nya ruang gerak sekitar 40 pip. Titik entry-nya adalah di batas atas pivot, tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak sekitar 45 pip, risk reward-nya 1:1 yang berada di 0.9200 pembulatan. Itu untuk TP pertamanya. Kemudian TP keduanya pentokin sekalian ke resisten kedua ruang gerak sekitar 85 pip ya. Ini untuk sementara waktu. Kalau misalkan harga untuk USD Swiss ini nanti tidak mampu ke 0.9154 dan lebih memilih kedorong ke bawah terlebih dahulu ya, secara otomatis planning buy stop di sini itu bisa aja pindah ke bawah. Setidaknya sebagai kunci daily close-nya selama belum mampu tutup di bawahnya 0.90800, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak di atasnya 0.9098 baru kemungkinan referensi alternatif untuk cari ancang-ancang setup buy yang kedua akan aktif. Tetapi dari segi targetnya sama, TP pertama itu berada di sini batas history high minggu yang sebelumnya, kemudian TP kedua itu berada di resisten kedua weekly. Yang terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen untuk hari ini penurunannya pun itu juga tidak mampu mencapai level area support pertama weekly. Kalau misalkan level area SRP-nya ini saya pecah, kurang lebihnya batas bawah ini juga mampu menahan pergerakan ya, dan harga ini nanti kalau misalkan harga untuk malam ini tidak mampu bergerak di bawah level area blok merah di sini, hati-hati, tetap waspadai, jangka pendeknya adalah arah atas. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya pun, zona yang saya blok merah sebagai minor di sini, body candle-nya itu juga masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Jadi waspadai, hati-hati, arah atas yang akan menjadi targetnya untuk malam ini. Kalau misalkan USD menguat, ada dua level area yang mesti diantisipasi. Yang pertama, hati-hati, di sini ada sentuhan pertama pivot 156.58, kemudian kalaupun kehilangan pivot dan USD Yen ini bergerak ke atas 156.98 atau sebagai risiko price levelnya berada di 157.00, ini yang akan menjadi next targetnya. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah, waspadai blok
merah yang ada di sini. Selama masih belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, hati-hati potensi sideways dari segi tempering kecilnya, dan untuk potensial sideways-nya itu hati-hati di 157.00 ya. Ini untuk gambaran saya USD Yen pergerakan malam ini sampai dengan besok. Cuman hati-hati untuk USD Yen minggu ini akan ada rilis suku bunga. Kalau misalkan pernyataannya hawkish, tidak menutup kemungkinan ini nanti bisa aja langsung mendadak drop secara signifikan, yang akan menjadi targetnya adalah di 152.26 sampai dengan 151.45. Tetapi kalau tidak jadi, alias tidak ada kenaikan suku bunga dan pernyataannya itu adalah mengarah ke dovish, tidak menutup kemungkinan USD Yen itu bisa aja langsung mendadak dengan cepat bergerak ke atas menuju 160.89 sampai dengan 161.700 ya. Untuk saat ini saya lebih prepare memilih netral terlebih dahulu, tidak ada entry posisi apapun di USD Yen ya. Kemungkinan besok saya butuh pola pembentukan lebih lanjut untuk masuk ke market kalau memang memungkinkan. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.